Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat mengikuti diseminasi budaya positif dari saya Diani Primaningsih, CGP Angkatan 9 Kabupaten Madiun. Pada diseminasi kali ini, kompetensi atau tujuan yang ingin dicapai sebetulnya adalah untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang budaya positif, kita akan menanggapi pertanyaan pemantik dulu. Monggo nanti Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan setuju atau mboten terhadap pernyataan yang saya bacakan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau mboten? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke. Selanjutnya kita akan membahas beberapa topik dalam diseminasi kali ini. Topik yang akan kita pelajari atau kita bahas selama diseminasi ini ada 6. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yang membahas tentang 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi dengan membahas tentang segitiga restitusi. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pendidikan saat ini kita mengenal perubahan paradigma. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang perubahan paradigma dalam dunia pendidikan, kita akan mengikuti kegiatan kepalan tangan. Kegiatannya ada A dan B. A adalah Anda dan B itu teman Anda. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, atau apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jika kita telah melaksanakan kegiatan kepalan tangan, sekarang kita akan membahas tentang perubahan paradigma dari teori kontrol atau teori pilihan. Di sini kita mengenal sebuah istilah ilusi kontrol. Ilusi kontrol ini memberi gambaran bahwa ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di dalam perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan ini akan muncul sebuah pertanyaan, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, yang pertama pendapatnya adalah kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pandangan yang keempat dari stimulus respon yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, pada stimulus respon, model berpikir yang digunakan adalah menang kalah, sedangkan pada teori kontrol yang digunakan adalah model berpikir menang-menang. Pada disiplin positif, ini terdapat sebuah teori yang dinamakan dengan teori kontrol atau teori pilihan yang didasarkan dari pendapat Dr. William Glasser. Di dalam teori kontrol ini ada 4 pandangan. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Makna dari disiplin di sini berdasarkan teori kontrol yang pertama adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua adalah semua perilaku memiliki tujuan. Berdasarkan pendapat ini, maka nanti akan muncul sebuah teori yang dinamakan teori motivasi. Di dalam teori motivasi kita mengenal 2 macam motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik yang bisa meliputi atau dilakukan berdasarkan menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dan yang teori motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik. Teori motivasi intrinsik ini bahwa seseorang itu melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan universal diwujudkan dengan sebuah bentuk keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol yang ketiga oleh Dr. William Glasser adalah model berpikirnya menang-menang, serta kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari teori kontrol ini maka muncul sebuah konsep tentang 5 posisi kontrol dari guru. 5 posisi kontrol yang dimaksud adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini maka muncul sebuah teori segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi di dalamnya itu ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah tentang menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dan ini nanti yang akan menjadi dasar dari keyakinan kelas. Teori kontrol yang keempat adalah sebuah realita atau kebutuhan kita yang berbeda, di mana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dari teori kontrol ini maka muncul sebuah konsep 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas satu persatu tentang disiplin positif. Makna dari disiplin ini sebetulnya berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum
dari makna disiplin ini adalah menghubungkan kata disiplin dengan suatu ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Dalam disiplin ini nanti, sebuah tindakan itu didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sebuah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut sifatnya adalah universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal ini berpandangan bahwa setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki sebuah tujuan. Ini adalah menurut pendapat dari Dr. William Glasser yang terdapat dalam teori kontrol pada tahun 1984. Kemudian dalam nilai-nilai kebajikan ini juga ada sebuah pandangan yang menjelaskan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini berdasarkan pendapat dari Dian Goseni pada tahun 1998. Pendapat yang ketiga menjelaskan bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini memiliki beberapa dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Ini adalah gambaran dari disiplin positif yang berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Teori motivasi perilaku manusia, pendapat yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang biasanya digunakan sebagai pemantiknya adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan kegiatan itu. Dari tujuan ini maka untuk menghindari ketidaknyamanan itu termasuk di dalam motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang kedua bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalimat atau pertanyaan pemantiknya adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan kegiatan tersebut. Dari kedua tujuan motivasi eksternal yang dilakukan oleh seseorang, maka di sini ada sebuah tujuan disiplin positif yang memang harus muncul dari diri masing-masing individu yang lebih dikenal dengan motivasi internal. Motivasi internal ini bertujuan untuk menghargai diri sendiri. Pernyataan pemantik yang biasa digunakan dalam motivasi internal ini adalah saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan kegiatan itu. Itu adalah sebuah teori motivasi perilaku manusia. Jadi intinya teori motivasi perilaku manusia, motivasi itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Dan harapannya bahwa karena sebuah kegiatan itu harus didasarkan pada keinginan atau kesadaran diri, maka setiap kegiatan atau perbuatan itu harus dilakukan berdasarkan motivasi internal dari masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan membahas makna arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu telah menyatakan bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari sebuah perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini adalah dasar dari kurikulum merdeka dengan gambaran profil pelajar Pancasila atau tujuan pendidikan nasional saat ini, bahwa sebuah pendidikan harus mampu atau memerdekakan siswanya. Di dalam konsep
pembelajaran, kita pasti sangat mengenal apa itu sebuah hukuman dan konsekuensi. Di sini ada beberapa gambaran. Yang pertama adalah dihukum oleh penghargaan. Sebuah pernyataan yang sangat kontradiktif, di mana dihukum dengan penghargaan itu memiliki makna yang berbeda, tetapi ternyata sebuah hukuman itu juga merupakan bentuk dari artinya penghargaan itu juga bisa merupakan bentuk sebuah hukuman bagi seorang siswa. Dihukum oleh penghargaan, kalau kita deskripsikan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu dengan dasar memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya termasuk di dalam dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, sementara dampak dari pemberian hukuman ini sifatnya adalah jangka pendek. Ini berdasarkan Alfie Kohn tahun 1993. Penghargaan itu memiliki sikap pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu bisa bersifat menghukum, kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan, penghargaan itu bersifat tidak efektif, dan penghargaan bisa merusak hubungan. Efek dari sebuah penghargaan dalam proses pembelajaran adalah penghargaan itu bisa menurunkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Penghargaan bisa mematikan kreativitas dan unsur intrinsiknya itu tidak akan muncul, atau motivasi intrinsiknya dia tidak akan muncul dari setiap murid secara personal. Kemudian bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Jadi kalimatnya harus dikhususkan dalam hal apa yang mau diakui. Yang kedua adalah memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Sebagai kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan, kemudian saya menghargai, terima kasih untuk. Nah, dari kalimat pembuka ini maka nanti nilai kebajikan yang muncul adalah rasa empati yang besar, kepedulian, serta rasa tanggung jawab. Situasi yang mungkin muncul, yang pertama adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita, kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, serta pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kemudian di sini ada sebuah tabel, silakan dibaca, kemudian dicermati apakah pernyataan-pernyataan ini merupakan sebuah hukuman atau konsensus. Sudah? Kalau sudah, sekarang silakan dicocokkan dengan kunci yang sudah ada. Gimana? Sudah sesuai jawaban dari Bapak Ibu semuanya? Berarti kalau sudah sesuai, artinya panjenengan semua sudah paham betul perbedaan apa itu hukuman dan apa itu sebuah konsekuensi. Baik, dari tindakan itu kalau kita simpulkan bahwa perbedaan hukuman dan konsekuensi, hukuman yang pertama adalah sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Pada hukuman, membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun hati, dan ini sifatnya adalah untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensi
itu membuat anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman itu bisa membuat anak membenci sebuah kedisiplinan, sedangkan pada konsekuensi anak menghargai apa itu disiplin. Hukuman itu sifatnya adalah sebuah paksaan, sedangkan konsekuensi sifatnya adalah stimulus dan tanggapan. Hukuman itu mampu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu sifatnya adalah konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Pada hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan sebuah kesalahan, sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman yang muncul, reaksinya adalah sebuah kemarahan, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan pada konsekuensi yang muncul adalah reaksi kehilangan sebuah haknya, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan dari sebuah hukuman dan konsekuensi. Berdasarkan deskripsi tersebut, maka bisa kita nyatakan bahwa konsekuensi itu akan lebih baik daripada sebuah hukuman. Baik, setelah kita bisa membedakan apa itu hukuman dan konsekuensi, kita akan belajar dengan istilah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka akan menjadi tujuan yang lebih mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jika tadi kita sudah mengenal hukuman, konsekuensi, dan sekarang restitusi, maka ketiga istilah itu kalau kita bedakan akan menjadi bentuk tabel di bawah ini. Baik, hukuman itu bisa kita identikan dengan kemampuan gagal mengidentifikasi diri sendiri. Kemudian konsekuensi dan restitusi itu adalah berarti siswa sudah mampu dan sukses untuk mengidentitas diri sendiri. Kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan pada restitusi, restitusi ini adalah sebuah pilihan. Jadi tanggapan dari suatu kesalahan itu berdasarkan pilihan yang diajukan sendiri oleh murid secara sadar. Hukuman sifat yang kedua adalah membuat tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang lama, sedangkan konsekuensi tidak nyaman bagi murid tapi dalam jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi sifatnya adalah menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Artinya ketika dia sudah melakukan suatu kesalahan pada restitusi, sudah melakukan suatu kesalahan, dia akan menyadari dan melakukan sendiri keyakinan berdasarkan keyakinan yang telah dibuat sebelumnya. Konsep yang ketiga dari hukuman, korban mendapatkan keadilan, sedangkan pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Sifat yang keempat dari hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman, tapi pada restitusi murid atau anak mendapatkan sebuah penguatan. Sementara pada hukuman, sifat yang ketiganya adalah perilakunya bersifat pasif agresif, bahkan keagresifan mereka akan semakin meningkat. Pada konsekuensi, penguatan itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan pada restitusi masalah akan terpecahkan. Pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut.
Pada konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Pada hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Pada konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan pada restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu kalimat pemantik yang muncul biasanya adalah peraturannya adalah berarti kamu harus. Sedangkan pada konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan pada restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Pada hukuman, murid atau anak membenci sebuah peraturan. Pada konsekuensi, murid atau anak menghargai atau menghormati peraturan yang ada. Pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Pandangan yang muncul pada sebuah hukuman yaitu adalah bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, sedangkan pada restitusi akhirnya dampaknya adalah positif. Ciri-ciri dari restitusi ini bisa dinyatakan dalam 9 pernyataan. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki sebuah hubungan. Yang ketiga, bersifat tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada sebuah solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi murid bisa kembali ke dalam kelompoknya dengan harga diri yang penuh, bahkan akan mengalami sebuah peningkatan sikap. Baik, setelah kita mempelajari restitusi disiplin positif, kita akan mengenal apa itu keyakinan kelas. Jadi kalau biasanya kita mengenalnya adalah peraturan kelas, maka sekarang kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru akan bertanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena biasanya yang sudah kita kenal adalah istilah peraturan kelas. Mungkin dalam hati panjenengan semua akan muncul sebuah pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan untuk serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah tujuan dibangunnya sebuah keyakinan kelas. Dari budaya positif yang telah kita pelajari sebelumnya, kalau kita petakan dalam diagram Venn, maka budaya positif itu adalah bagian terbesar dari pelaksanaan yang akan kita tuju. Dalam budaya positif itu harus didukung oleh sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif itu akan dibangun melalui sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dilakukan berdasarkan peraturan kelas, disajikan dalam diagram Venn seperti pada slide berikut. Selanjutnya, untuk lebih memahami tentang keyakinan kelas, kita perhatikan slide
yang selanjutnya. Baik, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Apakah kesepakatan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran serta tertib, ataukah kesepakatan kelas dalam pernyataan kalimat berikut? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Dalam pendalaman keyakinan kelas itu bisa dinyatakan dalam tabel T dan Y berikut ini. Hormat itu merupakan bentuk bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja itu artinya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki itu bermakna bahwa kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas tentang rasa hormat. Rasa hormat itu bisa dibedakan dalam 3 subelemen, meliputi terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihat itu bisa tampak ketika muncul sikap berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, kemudian senantiasa berbuat baik serta berbagi. Itu adalah subelemen dari hormat pada dimensi terlihat. Sedangkan pada dimensi terdengar, satu orang berbicara, misalkan yuk saya bantu, atau bisa juga kalimatnya kita bisa selesaikan ini bersama. Bisa juga kalimatnya berupa terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, atau nanti akan segera saya kembalikan. Itu adalah terdengar. Sedangkan berperilaku, aktivitas atau kegiatan yang tampak itu adalah melalui tersenyum ramah, memberikan salam hormat, bisa melalui berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim. Kemudian memberikan ruang bekerja serta postur tubuh yang tenang. Nah, ini untuk dimensi hormat tampak seperti datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, ataupun mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Sedangkan rasa hormat itu juga bisa tidak tampak. Tidak tampaknya ketika kebalikannya, yaitu sering datang terlambat, tak acuh kepada teman atau guru, dan tidak mengembalikan pinjam tangan. Pada dimensi bekerja, dia tampak dengan tekun bekerja dan menyimak guru, serta menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, berikut ini ada sebuah tabel di mana kita harus memahami perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi dari kalimat-kalimat pada peraturan nanti monggo diubah menjadi kalimat-kalimat yang mencerminkan keyakinan kelas. Tak ingat lagi bahwa keyakinan kelas itu kalimatnya harus bersifat positif. Sampun, silakan. Baik, kalau sudah, apakah jawaban panjenengan sama dengan kuncinya ini? Terima kasih, berarti kita sudah bisa membedakan atau mengubah
kalimat yang awalnya dari sebuah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, setelah kita memahami tentang keyakinan kelas, kita akan membahas salah satu budaya positif yang lain, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu bisa dibedakan menjadi 5 elemen. Yang pertama itu adalah bertahan hidup, yang kedua rasa kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah keinginan untuk mendapatkan sebuah penguasaan, yang keempat adalah keinginan untuk atau kebutuhan untuk sebuah kebebasan, dan kebutuhan untuk kesenangan. Jika kebutuhan dasar ini sudah kita pahami secara matang, kita akan membahas lagi tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru dalam sebuah pembelajaran itu bisa dibedakan menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Jika kita sajikan dalam bentuk tabel, maka kelima posisi kontrol ini bisa dideskripsikan sebagai berikut. Pada posisi kontrol penghukum, maka guru berbuat atau perbuatan yang ditunjukkan oleh guru itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti ataupun menyindir. Kemudian perkataan yang mungkin keluar pada saat posisi kontrol guru sebagai penghukum adalah, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Hasilnya apa? Hasilnya ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum, bahwa murid itu akan semakin memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa berbohong untuk menghindari hukuman yang diberikan. Kemudian pada saat posisi kontrol guru sebagai penghukum ini, jika kita kaitkan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid bisa mengatakan, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian apa dampaknya ketika guru memposisikan dirinya sebagai penghukum? Murid itu tidak akan semakin jerah, tapi malah dia akan mengulangi kesalahan. Ini adalah salah satu bentuk kegagalan identitas ketika kita menempatkan posisi sebagai seorang penghukum. Kemudian kontrol yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru bisa berbuat dengan berceramah atau mengatakan seharusnya, atau bisa juga ditunjukkan dengan kalimat ibu kecewa. Kalimat yang lain yang ditunjukkan oleh si pembuat rasa bersalah ini adalah, kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu salah satu contoh kalimat yang sering digunakan oleh pembuat rasa bersalah. Hasilnya apa? Hasilnya adalah murid itu akan menyembunyikan atau menyangkal, bahkan berbohong. Kemudian jika kita kaitkan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid hanya akan menunjukkan respon, maafkan saya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah murid akan merasa rendah diri. Posisi kontrol yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Yang dibuat guru ketika menempatkan dirinya sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi dia akan selalu melindungi muridnya dengan ekspresi perkataan yang bisa ditunjukkan adalah, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat
Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat yang sering sekali digunakan ketika guru memposisikan dirinya sebagai teman. Hasilnya apa? Hasilnya adalah murid itu akan semakin tergantung kepada guru secara personal. Kemudian jika kita kaitkan dengan dunia berkualitas, maka posisi kontrol guru sebagai teman ini, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid akan merespon dengan, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Ternyata begitu. Dampaknya apa? Dampaknya adalah murid akan semakin lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau. Pada posisi pemantau ini, guru berbuat dengan menghitung dan mengukur. Kalimat yang sering muncul atau ditunjukkan dengan kalimat apa peraturannya? Hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian jika kita kaitkan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Responnya, murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya apa? Dampaknya bagi murid adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, bukan kepada pengembangan dirinya secara utuh. Itu jika kita meletakkan posisi kita sebagai seorang pemantau. Posisi kontrol yang terakhir adalah posisi guru sebagai seorang manajer. Yang diperbuat guru ketika menjadi seorang manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendorong murid untuk semakin berkembang dan memahami kesalahannya secara intrinsik. Guru bisa berkata dengan apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki kesalahan ini. Kemudian hasilnya ketika kita meletakkan diri kita sebagai manajer, akan muncul sebuah penguatan pribadi. Jika kita kaitkan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid bisa merespon dengan bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Dampaknya apa? Dampaknya bagi murid adalah mengevaluasi diri dengan melakukan atau menemukan cara-cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Jadi dari kelima posisi kontrol yang telah saya utarakan tadi, harapannya kita semua sebagai seorang guru bisa menjadi atau memposisikan diri kita sebagai manajer dalam proses pembelajaran. Baik, sekarang silakan diperhatikan tabel berikut. Ada beberapa kalimat yang mencerminkan posisi kontrol guru. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti dia atau guru tersebut memposisikan dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu, maka guru memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Dari kalimat pertanyaan ini, maka guru memposisikan dirinya sebagai seorang pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pernyataan atau kalimat pertanyaan ini mencerminkan posisi guru sebagai seorang manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti guru memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Baik,
Kalau kita hubungkan, berarti peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah itu porsinya harus lebih besar dibandingkan dengan nilai-nilai, manajer, dan memperbaikinya. Konsep selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dibagi dalam 3 kegiatan. Yang pertama adalah tentang menstabilkan identitas. Di dalam kegiatan menstabilkan identitas ini, maka nanti akan muncul sebuah aktivitas di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau menyadari bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua dalam segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Pernyataan yang mencerminkan validasi kebutuhan ini adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kegiatan yang ketiga dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang bisa dimunculkan yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, di sini kalau kita bahas lebih detail tentang segitiga restitusi, mulai dari dasar segitiga maupun sisi sampingnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini digunakan untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh kalimat yang muncul, guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Atau bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalimat lain yang bisa menggambarkan dari menstabilkan identitas adalah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah gambaran tentang menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Pada proses validasi kebutuhan ini, kita membantu murid mengenali basic need-nya atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan dasarnya adalah apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, kesenangan, atau bertahan hidup. Salah satu kalimat pertanyaan yang mencerminkan proses validasi kebutuhan adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Pertanyaan yang terakhir mungkin, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Proses kegiatan yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah tentang menanyakan keyakinan. Pada proses ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada proses menanyakan keyakinan ini bisa diwujudkan dalam perkataan sebagai berikut. Apa nilai yang kita yakini atau kita percayai di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Selanjutnya di sini ada sebuah intervensi yang bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cara yang non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer.
Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apakah apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Demikian penjelasan saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul halam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.